Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan kesehatan yang sempurna. Firman Tuhan kitab Galati 4 ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada dua proses kehidupan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Yang pertama dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Sahabat di dalam Tuhan, proses pertama dalam kehidupan kita untuk menuju kepada restorasi hidup. Yang pertama, Paulus bilang, dahulu kamu tidak mengenal Allah. Kalau kita mau jujur, kita juga sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Allah dengan benar melalui Yesus Kristus atas peran Roh Kudus, kita dahulu juga adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, dahulu kamu tidak mengenal Allah. Dan juga mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa memang latar belakang hidup kita dahulu tidak mengenal Allah. Dan kalau tidak mengenal Allah dengan baik dan mengenal Allah dengan benar, maka kehidupan kita ini pasti tujuannya menjadi tujuan yang tidak baik, tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu yang kita lakukan adalah hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Namun dalam proses hidup kita setelah kita mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita berubah 180 derajat. Dari kehidupan yang belum bertobat menuju kepada kehidupan yang bertobat. Dari kehidupan dalam kegelapan menuju kehidupan yang hidup dalam terang ilahi. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih melalui peran kuasa Roh Kudus. Hari ini, detik ini, kita mengenal Allah dengan baik, dengan benar melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan, dahulu sebelum mereka mengenal Allah, mereka memperhambakan diri. Setelah tidak mengenal Allah dengan benar, Paulus mengutip bahwa kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, kalau tidak mengenal Allah dengan benar, pasti hidupnya juga akan diperhambakan kepada Allah-Allah yang bukan Allah, atau kepada Allah yang bukan di dalam Yesus Kristus. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita boleh belajar jemaat di Galatia setelah mendapatkan pengajaran dan juga pemberitaan Injil yang benar dari Rasul Paulus. Hidup mereka berubah dari menyembah Allah-Allah yang bukan Allah, berubah 180 derajat. Mereka menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Demikian juga kehidupan kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Saya juga sebelum mengenal Allah dengan benar, dulu kehidupan selalu mengandalkan Allah-Allah yang lain. Kalau sakit, bukan datang berdoa kepada Tuhan, tetapi melibatkan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, alias dukun. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita mau berubah. Hari ini, detik ini, biarlah kita punya pengenalan akan Allah dengan benar melalui Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kita. Jadi kita perlu berbangga karena kita saat ini sudah mengenal Allah dengan benar, dan penyembahan kita fokus hanya kepada
Allah di dalam Yesus. Kalau kita ingat cerita di dalam kitab Yohanes pasal 4, bagaimana Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Dan wanita Samaria ini sebelum berjumpa dengan Yesus, dia tidak mengenal Allah dengan benar, alias menyembah Allah-Allah yang bukan Allah. Tapi setelah dia mengenal Yesus Kristus, hidupnya berubah. Bahkan bukan hanya dia yang diselamatkan, tapi seluruh orang-orang di kota di mana dia tinggal semua membuka hati buat Yesus, dan mereka semua diselamatkan. Hari-hari ini biarlah Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengenal Allah dengan benar. Melalui kuasa Roh Kudus, mereka akan mengenal Yesus Tuhan dan Raja. Jadi sahabat-sahabat dalam Tuhan, mari kita tetap bersemangat untuk membawa orang-orang kepada pengenalan Allah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dahulu tidak mengenal Allah dengan benar. Bahkan kami mengikuti setiap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, alias orang-orang yang disebut dukun. Tapi kami belajar mengucap syukur karena Tuhan sudah membawa kami mengenal Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus, sehingga keselamatan kekal telah terjamin dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus pakai kami untuk lebih lagi membawa banyak orang mengenal akan Allah dengan baik melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.